Pemberian ASI dapat menurunkan berat badan si ibu. Ibu yang menyusui bayinya selama 2 tahun atau lebih itu dapat menurunkan resiko kanker payudara ataupun kanker hidung telur sekitar 20-25%. Jadi ASI pertama atau kolostrum adalah ASI terbaik untuk bayi. Menyusui juga dapat dijadikan sebagai metode kontrasepsi. Itu ada 2 hormon penting yang bekerja, ada hormon prolaktin sama hormon oksitosin. Tujuh fakta tentang ASI. ASI dibagi menjadi 2, ada ASI depan atau forebear dan juga ASI belakang atau hindbear. Nah, ini fakta yang paling jarang diketahui banyak orang. Jadi ASI depan itu hanya berisi vitamin dan mineral. Jadi ASI yang bikin si bayi itu hilang hausnya. Nah, kemudian ada ASI belakang hindbear. Ini adalah ASI yang berisi lemak. Jadi ASI yang bikin kenyang itu ada di belakang. Makanya setiap ibu yang menyusui itu dianjurkan untuk menyusui bayinya sampai payudara terasa kosong. Karena ditakutkan jika menyusuinya itu hanya sebentar, nanti bayinya cenderung tidak kenyang dan akan rewel. ASI mengandung nutrien khusus yaitu taurin, laktosa, dan juga asam lemak esensial. Nah, ini yang membantu untuk meningkatkan kecerdasan si bayi itu tadi. Jadi untuk bayi yang disusui selama 6 bulan itu akan optimal pembentukan kecerdasannya. ASI pertama atau kolostrum adalah ASI terbaik untuk bayi. Jadi biasanya ada ibu-ibu yang menganggap ASI yang kekuningan yang pertama kali keluar itu adalah ASI basi atau ASI yang tidak baik. Padahal di dalam ASI pertama atau kolostrum ini tadi mengandung banyak sekali zat kekebalan tubuh. Jadi mengandung 10-17 kali lipat lebih banyak dibandingkan ASI pada hari ke-7. Nah, ASI ini juga mengandung imunologi pasif atau sekretari imunoglobulin A. Nah, ini yang bagus banget untuk sistem pencernaan bayi agar bayi tidak menderita diare pada awal-awal setelah kelahiran. Jadi ketika proses menyusui itu ada 2 hormon penting yang bekerja, ada hormon prolaktin sama hormon oksitosin. Nah, kita anggap hormon prolaktin ini si chef nih ya. Kemudian hormon oksitosin adalah pelayannya kali ya. Jadi ketika bayi itu nyusu, maka si chef ini akan inisiatif untuk memasak. Jadi si chef akan memasak ASI atau menyiapkan ASI. Kemudian ketika si ASI tadi sudah matang, sudah siap, dia akan manggil si oksitosin untuk mengantarkan. Jadi oksitosin tadi pelayannya itu bakalan nganterin nih si ASI sampai ke mulut bayi. Jadi semakin sering bayi itu disusukan, maka produksi ASI juga akan semakin banyak. Proses menyusui dapat menurunkan berat badan si ibu. Jadi ketika ibu menyusui, energi yang ibu keluarkan itu lebih banyak. Jadi semua makanan yang dikonsumsi oleh ibu itu akan ikut diserap oleh bayi. Nah, termasuk lemak, cadangan lemak ibu selama hamil itu juga akan diserap dan disalurkan kepada bayi. Makanya akan terjadi penurunan berat badan. Menyusui dapat menurunkan resiko kanker payudara ataupun kanker hidung telur. Jadi ada beberapa penelitian nih yang mengatakan bahwa ibu yang menyusui bayinya selama 2 tahun atau lebih itu dapat menurunkan resiko kanker payudara ataupun kanker hidung telur sekitar 20-25%. Jadi penting banget kan untuk ibu menyusui bayinya. Proses menyusui juga dapat dijadikan sebagai metode kontrasepsi. Jadi untuk ibu-ibu yang menyusui selama 6 bulan pertama itu tidak akan terjadi kehamilan sekitar
98% dengan syarat ibu itu sering menyusukan bayinya dan tidak memberikan makanan apapun kepada bayi atau ASI eksklusif nih. Kemudian untuk yang bayi di umur 12 bulan itu efektivitasnya untuk KB itu sekitar 96%.